warahmatullahi wabarakatuh. Salam jinsu dan salam pencaksilat untuk seluruh pecinta pencaksilat senusantara. Kembali lagi di konten Arek-Arek Kepo. Kali ini episode yang ketiga. Dan ini nanti saya akan ditemanin oleh dulur saya dari KSPI Kerasakti. Namun sebelum kami menjawab pertanyaan dari dulur-dulur semua, pastikan dulur-dulur semua sudah menekan tombol subscribe di bawah video ini. Nah, begitu caranya. Monggo. Oke dulur-dulur semua, sebelum kita menjawab pertanyaan dari dulur-dulur, saya akan manggilkan partner saya di episode kali ini. Ini adalah dulur kita dari IKSPI Kerasakti, satu rating dengan saya, satu tempat latihan, satu angkatan, the one and only, Mas Fadli. Langsung. Oke dulur mungkin perkenalan dulu ya, perkenalan ulang ya. Karena di episode berapa kita? Ada Kepo? Episode pertama kalau nggak salah ya? Iya. Ya, episode pertama ini Mas Fadli sudah menemani saya dan kali ini Mas Fadli lagi yang menemani saya di episode ketiga. Monggo perkenalan dulu Mas. Oke, perkenalkan dulu semua, nama saya Johannes Fadli. Bisa dipanggil Fadli, saya memang satu rating sama Adi. Kurang lebih itu aja lah. Terima kasih. Oke. Nggak usah disebutin ya angkatan berapa ya? Iya, nggak usah. Sudah tahu. Ya, jadi mungkin buat dulur-dulur yang dari kemarin juga sudah tanya-tanya, ini kita ambil dua pertanyaan aja ya. Dua pertanyaan yang menurut kita ya lumayan penting lah untuk dijawab. Namun buat dulur-dulur juga yang tanya tentang ini hoodie saya. Ini crewneck, sweater crewneck terbaik dari Lamong Clothing. Buat dulur-dulur yang mau punya crewneck kayak gini, linknya saya taruh di deskripsi. Angin kencang bro. Langsung kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Rohadi Setiawan. Apa? Assalamualaikum Mas, mau tanya kalau siswa pertama kali ikut IKSPI Kerasakti itu langsung dapat sabuk hitam atau enggak Mas? Maaf, saya baru mengenal IKSPI Kerasakti. Terima kasih ya Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat Rohadi Setiawan, ini mungkin langsung kita jawab aja ya. Oke. Dari Mas Fadli dulu kali. Kalau dari saya, yang saya lihat itu di kampung saya, kebanyakan kami kalau misalnya memulai latihan itu langsung dikasih sabuk. Mulainya sabuknya dari hitam. Meskipun ada beberapa tempat yang berbeda. Nah, kenapa itu berbeda? Karena kita tahu masing-masing tempat itu mempunyai kulturnya masing-masing. Betul. Jadi kalau misalnya di tempat kami dia langsung memberikan sabuk hitam. Juga ada beberapa tempat yang dia kadang masih dikasih polos dulu, kemudian dikasih sabuk putih, kemudian baru sabuk hitam, baru sabuk kuning, seperti itu. Dan kalau mengacu pada ADART kita ya, sabuk tingkat pertama itu memang langsung sabuk hitam. Jadi seperti apa yang dikatakan Mas Fadli tadi, di tempat kami langsung diberikan sabuk hitam, itu kemudian langsung latihan ya, langsung di fisik juga di situ ya. Nah, tapi ini ada adik saya nih Mas. Ini adik saya ini ikut latihan IKS juga. Nah, kebetulan adik saya ini, adik sepupu saya ikut latihan IKS di dan dia itu nggak langsung dikasih sabuk hitam. Jadi dia itu nggak pakai sabuk dulu. Polos dulu ya? Ya, pakai sakral cuman nggak pakai sabuk. Pakai sakral, pakai baju latihan yang warna putih, cuman nggak pakai sabuk. Saya tanya, jadi materinya apa? Katanya materinya di fisik dulu. Ya, di fisik dulu, kemudian nanti ada tesnya naik ke hitam. Cuman tesnya itu hanya tes di tempat latihan itu aja. Nah, jadi mungkin terjawab sudah ya. Jadi tergantung dari kultur dan kebijakan masing-masing ranting seperti itu. Itu juga sebenarnya mulai dari agak lama-lama sih. Misalnya sudah ada yang kebiasaan mulai dari sabuk yang polos dulu gitu, baru sabuk hitam. Ya. Itu kan dimulai dari sudah lama gitu. Nah, sebelum adanya ditetapkan ada RT dan sebagainya. Betul. Itu mungkin masih meskipun sudah ditetapkan tapi kultur itu tetap harus dibawa karena ada sesuatu yang harus betul-betul ada gitu di tempat itu. Betul. Mungkin sudah terjawab ya Mas Rohadi Setiawan. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Abdul Ghafur. Pertanyaannya, kenapa di setiap ranting atau cabang GJ-nya berbeda-beda Mas? Salam Jinsot dari Bojonegoroks.
Bojonegoro. Saya jawab duluan ya. Ya, boleh. Oke, kalau misalnya Jinso ini sama kembali seperti persoalan masalah sabuk dan baju tadi. Kita tuh mempunyai kultur masing-masing. Tapi di balik semua itu pengurus pusat itu sudah menetapkan bagaimana jajan yang betul dan sebagainya. Kemudian untuk yang berbeda-beda itu mungkin itu masih termasuk dari kembangan dari masing-masing tempat latihan. Kemudian itu juga kadang hanya dipergunakan untuk tempat latihan gitu. Kalau misalnya kita tampil keluar, gadget yang kita pakai itu gadget yang sudah ditetapkan yang sudah resmi ya ibaratnya ya. Jadi gitu, karena buat teman-teman yang nggak tahu ya, Gejen itu pembukaan dari IKSP Kerasakti, gerakan pembukaan. Jadi memang dari dulur-dulur kita ini banyak mengembangkan Gejen itu ya. Iya. Mulai dari cara nariknya. Ada yang ada yang gini. Gitu memang. Ada yang gini. Itu cuma variasi yang dilakukan oleh per orang. Ada yang nariknya gini, ada yang gini. Pokoknya ya itu ibaratnya kembangan dari warga itu sendiri ya, kreativitas dari warga itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita betul-betul misalnya ada turnamen dan disuruh pembukaan, nah kita tetap memakai yang biasa. Ya, gerakan pakemnya ya. Karena dari pusat juga sudah ibaratnya sudah sering silaturahmi ke cabang-cabang khususnya di Jawa Timur dan cabang-cabang yang di luar dari Jawa Timur. Itu Dewan Teknik Pusat kita juga sudah memberikan gerakan Gejen yang benar, yang sesuai aturan di IKSP Kerasakti itu bagaimana. Jadi itu ya terjawab ya, karena itu kembangan dari masing-masing warganya. Oke dulur-dulur, untuk di episode kali ini cukup 2 pertanyaan yang kita jawab. Insya Allah nanti di next episode di Arek-Arek Kepo silakan bertanya sebanyak-banyaknya kekepoan kalian tentang IKSPI, tentang pencaksilat atau tentang hal-hal yang kalian kepokan. Insya Allah nanti akan saya jawab bersama dengan partner-partner lainnya atau dengan Mas Padli juga nanti. Dan mungkin itu saja buat dulur-dulur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu biasanya YouTuber sering gitu ya. Kalau saya kan cuman suka buat video ya, bukan YouTuber ya. Masih paling YouTuber. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso dan salam pencaksilat untuk seluruh pecinta pencaksilat Nusantara.